Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan. Kita dapat berkumpul bersama di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat dan dapat hadir di BSI di Jumat pagi ini. Salawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengawali BSI pagi hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu BSI yang akan dibawakan oleh Ayah Farhan. Kepada Ayah Farhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, teman-teman, hari ini Ayah Farhan akan membahas materi mengenai bagaimana 5 syarat menjadi remaja Islam yang luar biasa. Atau nama lainnya 5 syarat menjadi pemuda Islam yang luar biasa. Teman-teman perlu kita ketahui, pemuda itu adalah harapan bangsa. Di tangan kita, di tangan para remaja, di tangan para pemuda ini, masa depan bangsa kita yang menentukan. Harapan bangsa kita yang menerima. Bahkan bagaimana agama kita ke depan ada di tangan kita. Maka teman-teman, tidak ayal waktu itu dulu Rasulullah pernah bersabda, Syubbanul yaum rijalul khot, yang artinya pemuda masa kini adalah harapan masa depan. Nah, sungguh luar biasa teman-teman. Kita sebagai seorang pemuda tentunya diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Kita sebagai seorang pemuda diberikan sebuah tanggungan yang bukan main-main. Masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan agama ada di tangan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang ini bagaimana agar kita menjadi pemuda yang sesuai, pemuda yang diinginkan, pemuda yang benar-benar pemuda seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran, pemuda yang benar-benar dicintai oleh Rasulnya. Nah, hari ini kita akan bahas 5 cara, 5 ciri-ciri pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Teman-teman, golongan muda adalah mereka yang fisiknya masih kuat, teguh fisiknya masih segar, pikirannya juga masih segar, sehat badannya, kuat jiwa semangatnya. Pemuda adalah tombak negara. Nah, karena itu mereka juga bisa disebut sebagai benteng pertahanan teguh sebuah negara. Hasan Al-Banna, seorang imam, pernah berkata, asas keimanan adalah hati yang bersih. Asas keikhlasan ialah jiwa yang suci. Asas semangat ialah keinginan yang kuat. Asas usaha ialah keinginan yang membara. Dan semua sifat ini tidak wujud dalam diri seorang pemuda, kecuali pada diri seorang pemuda. Artinya apa? Imam Hasan Al-Banna ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam jiwa, di dalam diri seorang pemuda, setiap pemuda Islam itu memiliki hal-hal yang diperlukan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Untuk menjadi seorang yang baik. Untuk menjadi orang-orang yang berguna nanti. Iman adalah hati yang bersih. Ikhlas adalah jiwa yang suci. Semangat adalah keinginan yang kuat.
Dan semua itu bisa ditemukan dalam jiwa seorang remaja. Nah, teman-teman, pemuda yang ideal tentunya adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga pemuda yang ideal adalah pemuda yang menjalankan peranan dakwah kepada siapa saja, supaya ajaran agama Islam terus berkembang kepada seluruh umat manusia. Maka Islam akan terus utuh dan Islam akan terus kokoh untuk diamalkan oleh penganutnya. Nah, bagaimanapun teman-teman, kita sebagai seorang pemuda tentunya diberikan tanggung jawab yang besar seperti yang telah Ayah Fran jelaskan di awal tadi. Kita diberikan tanggung jawab untuk memikul beban negara ke depan ini, teman-teman. Kita diberikan tanggung jawab untuk meneruskan agama Allah, menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, kita juga harus mempelajari berbagai agama-agama Allah, mempelajari tata cara beragama dalam Allah. Tata caranya seperti apa? Kita harus mempelajari fikih, amalan-amalan fikih. Kita harus mempelajari tajwid untuk memahami kita dalam membaca Al-Quran. Ya, muamalah untuk perdagangan, tauhid untuk mengesahkan Allah dan meneguhkan hati kita terhadap Allah, dan lain sebagainya, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda, kita tidak boleh capek dalam menuntut ilmu. Kita sebagai seorang pemuda, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, teman-teman. Ya, kita sebagai seorang pemuda, pemudi, remaja Islam, remaja yang tangguh, kita tidak boleh menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Teman-teman, banyak sekali contohnya sekarang. Pemuda-pemudi, laki-laki, perempuan, cowok, cewek, seumuran kalian, SMP, SD, mereka berkumpul, bersyarikat, nongkrong. Tapi apa yang dibahas? Gak jauh-jauh dari kemaksiatan. Membahas tentang orang, membahas tentang pacar, dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai seorang pemuda Islam, model-model seperti ini bukanlah model kita. Kita sebagai seorang pemuda Islam harus jauhi model-model yang seperti ini, teman-teman. Nongkrong, ketawa-ketawa, hahaha, ngobrol-ngobrol yang gak jelas, ngelantur, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini yang harus kita hindari. Nah, teman-teman. Tadi. Nah. Sorry, kelewat. Nah, teman-teman. Seperti yang Ayah pernah sampaikan di awal, kita sebagai seorang pemuda, kita adalah seorang penerus bangsa. Mungkin teman-teman masih ingat di tahun 1928 dulu, tanggal 28 Oktober, sekumpulan pemuda dari seluruh Nusantara, pemuda dari Sumatera, pemuda dari Jawa, pemuda dari Jogja, pemuda dari Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan semuanya berkumpul di satu tempat. Sehingga menghasilkan mereka berdiskusi sehingga menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Dan pemuda-pemuda yang berdiskusi inilah yang kembali ke tempat asalnya, membangkitkan semangat perjuangan untuk memerdekakan diri kita, untuk memerdekakan bangsa kita. Sehingga hasilnya bisa kita lihat di tahun 1945. Para pemuda tadi yang memerdekakan bangsa kita, yang meneruskan perjuangan, yang memberi semangat kepada masyarakat, sehingga hasilnya bisa kita lihat di tahun 45. Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya pemuda ini mempunyai peranan besar. Coba bayangkan teman-teman, kalau di tahun 1928 para pemuda itu tidak berkumpul di satu tempat membahas bagaimana bangsa Indonesia ke depannya, maka Ayah Fran yakin di tahun 45 kita masih belum merdeka. Mungkin kita masih menjadi seorang budak yang diperjajah oleh bangsa lain.
Mungkin kita masih menjadi orang atau bangsa yang belum bisa merdeka di atas kakinya sendiri. Mungkin kita sudah merdeka, tapi kita tidak bisa bersatu. Kenapa? Ingat teman-teman, Indonesia terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama-agama lokal. Tentunya hal ini tidak bisa bersatu kalau secara logika. Teman-teman, negara sekarang yang sedang terjadi kerusuhan, Afghanistan, mereka hanya mempunyai 5 suku. Kerusuhan itu dimulai dari pertikaian antara dua suku, sehingga merembet sampai sekarang belum selesai-selesai. Kita lihat teman-teman, negara Arab. Negara Arab, semua satu suku, suku Arab. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka terpecah belah menjadi berbagai negara. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Yaman, dan seterusnya. Mereka satu suku Arab tapi terpecah belah. Tapi kita sekarang lihat di Indonesia, kita terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa, tapi kita bisa bersatu. Bersatu di bawah bendera yang sama, bendera merah putih. Bersatu di bawah nama yang sama, nama Indonesia. Tentunya teman-teman, hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada peran penting dari para pemuda waktu itu. Di tahun 1928 mereka mengikrarkan diri menjadi satu. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat saat kejadian detik-detik proklamasi. Menjelang 17 Agustus di tahun 45. Setelah semua orang mendengar berita bahwa Jepang menyerah dalam perang, artinya Jepang kalah. Ada terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan tua dan yang kedua golongan muda. Golongan tua mereka yang menginginkan kemerdekaan itu pemberian dari Jepang. Kemerdekaan itu nanti saja, ditunda dulu merdekanya. Kita tunggu situasi damai. Itu pemikiran golongan tua. Tapi teman-teman, golongan muda tidak begitu. Golongan muda adalah orang yang dinamis. Sehingga saat mereka melihat kesempatan Jepang menyerah, maka saat itu juga Indonesia harus segera memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Tetapi usulan-usulan itu ditolak sama generasi tua. Oleh karena itu, mau nggak mau, para generasi muda ini menculik Soekarno-Hatta ke sebuah daerah Rengas Dengklok, dekat Karawang. Sehingga di sana terjadilah sebuah diskusi dan akhirnya alhamdulillah Bapak Proklamator kita setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan di tanggal 17. Nah, sehingga terjadilah hal kemerdekaan bangsa kita di tanggal 17 itu, teman-teman. Dengan peran golongan muda. Teman-teman juga masih ingat saat dulu di saat Belanda kembali datang ke Indonesia di tahun 49 ke atas. Mereka ingin merebut Indonesia kembali. Ada seorang pemuda waktu itu di Surabaya. Pemuda itu bernama Bung Tomo. Bung Tomo waktu itu naik ke podium, langsung menyemangati pasukannya yang minder karena kalah jumlah dari pasukan-pasukan asing tersebut. Bung Tomo membuat pidato yang menggegerkan pemuda waktu itu, yang membuat semangat pemuda membara-bara untuk kembali berperang. Nah, itu teman-teman, 3 contoh peran pemuda di negara kita. Luar biasa teman-teman. Tanpa pemuda-pemuda ini, kita mungkin tidak akan bisa merdeka. Kita mungkin belum merdeka saat ini. Nah, oleh karena itu, sekarang giliran kalian, giliran kita. 10 tahun yang akan mendatang adalah kita yang akan meneruskan perjuangan pahlawan kita dulu. Di tahun 2030, 2045, 2030 ke atas akan ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi adalah saat di mana jumlah pemuda-pemudi, jumlah orang usia kerja itu sangat banyak, melebihi jumlah orang tua, jumlah anak-anak di masa itu. Teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menuju hal tersebut. Teman-teman jangan pernah malas dalam belajar. Teman-teman jangan pernah merasa lelah. Teman-teman jangan pernah
acuh tak acuh. Teman-teman harus menghormati orang-orang yang lain. Ya, itulah untuk menjadi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian teman-teman, kembali ke awal. Bagaimana 5 syarat pemuda dalam Islam? Yang pertama, teman-teman. Seorang pemuda harus cinta akan kebenaran. Nah, pertama, seorang pemuda itu harus cinta akan kebenaran. Pemuda itu sangat berpegang teguh pada sebuah kebenaran dan siap mengorbankan apapun untuk kebenaran ini. Teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini, kanan kiri kita banyak kebohongan. Tidak hanya kaum musyrikin, tapi juga kaum munafikin. Bagaimana mungkin teman-teman Papua di sana bisa dipimpin oleh orang yang tak mencintai kebenaran? Teman-teman juga bisa lihat, banyak pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita yang terjerumus korupsi, yang terjerumus skandal. Nauzubillah min zalik. Mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kebenaran. Mereka terbiasa menyembunyikan sesuatu yang harusnya diberikan kepada rakyat. Ya, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus jauhi hal-hal seperti itu. Pertama, pemuda harus cinta akan kebenaran. Yang kedua teman-teman, tak putus asa dalam menuntut ilmu. Nah, ini harus kita sadari teman-teman. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa rahasianya menuntut ilmu? Ibnu Abbas ketika bertemu seorang yang berilmu akan berguru padanya. Ia akan menghampiri gurunya. Ia tak pernah meminta gurunya datang, kata dia. Ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mempermudahnya mendapatkan dan menyerap ilmu. Pada satu kisah Ibnu Abbas pernah berhaji. Ibnu Abbas pernah berguru dalam situasi hujan deras, teman-teman. Ia tunggu guru itu yang tengah bertamu. Nah, ketika Ibnu Abbas dewasa, ia menjadi guru besar yang memahami tafsir. Ia contoh kita bagaimana belajar ilmu. Artinya apa? Teman-teman, kita tidak boleh lelah dalam menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu sampai kita meninggal. Mungkin sekarang kalian, apa sih menuntut ilmu gak guna, tapi insya Allah teman-teman, manfaatnya akan bisa kalian lihat di masa depan nanti. Kemudian, yang ketiga itu adalah, sorry kan ini nge-lag di iPhone. Nah, memuliakan Islam. Aduh. Nah, teman-teman, memuliakan. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah memuliakan Islam. Nah, seperti apa teman-teman? Memuliakan Islam adalah mempelajari Islam, mentauhidkan, menyebarkannya, menjaga agama Islam. Nah, ia tak malu mengatakan dirinya Muslim ketika kita masih berbuat maksiat secara terang-terangan. Kita harus memuliakan Islam. Kenapa? Kalau tidak, Islam akan diremehkan. Banyak teman-teman contohnya. Memuliakan Islam, belajar ngaji, bagaimana kehidupan kita menjadi Islami seutuhnya, menyebarkan agama Islam, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita masuk yang keempat. Yang keempat seperti yang telah kita lihat tadi, nah, memiliki karakter yang sederhana. Teman-teman, kita sebagai seorang muslim, kita bukan orang yang suka foya-foya. Kita tidak diajarkan untuk memakai pakaian-pakaian yang bermerek, berkelas, memakai hal-hal yang menyombongkan diri kita, memakai hal-hal yang membuat kita bangga kepada diri kita, membuat orang lain iri kepada kita. Kita seorang sebagai pemuda, kita tidak boleh memiliki hal seperti itu. Kita harus memiliki karakter yang sederhana. Sederhana baik menurut sifat, sederhana menurut pakaian, dan sederhana dalam bertutur kata setiap hari. Nah, yang terakhir, yang kelima, berdakwah. Tentu kita diwajibkan untuk berdakwah, teman-teman, sebagai seorang pemuda-pemudi.
Berdakwah bukan hanya kepada orang kafir, tapi juga berdakwah kepada orang-orang yang sesama muslim kita. Banyak di sekitar kita yang mungkin sholatnya kurang benar, puasanya masih bolong-bolong, suka mengumpat orang lain. Tentunya kita harus mendakwahi mereka, memberitahu hal yang baik, memberitahu hal yang buruk, mengajak mereka kepada kebenaran dan mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, itu teman-teman. Contoh singkat, waktunya telah habis teman-teman. Kalau begitu, inilah 5 materi yang Ayah pernah sampaikan bagaimana menjadi remaja Islam yang benar-benar Islam. Nah, terima kasih telah hadir di kelas BSI hari ini. Karena waktu telah habis, langsung Ayah tutup. Sekian dari Ayah Farhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.